Oke, halo guys, kembali lagi bersamaku. Jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi pembelajaran kita tentang Q. Nah, karena pembahasan materi kita sudah selesai, kita akan coba membuat sebuah mini project. Ini mana project kali ini kita akan membuat sebuah program antrian dokter. Nah, program ini kita akan coba terapkan dengan menggunakan link list. Nah, gimana caranya? Langsung saja kalian buka ID kalian masing-masing dan ayo kita ngoding bareng. Nah, di sini aku juga sudah buat untuk filenya. Nah, di sini aku belum buat untuk struktur dasarnya. Jadi kita buat dulu ayo stream. Nah, lalu kita using namespace std. Di sini kita buat fungsi main. Oke, apa yang akan pertama kita akan buat? Oke, apa yang akan pertama kita buat? Tentu saja kita buat link listnya dulu. Yang dimana untuk membuat link list itu seperti yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya, itu seperti ini ya, kita membuat struct-nya dulu. Nah, lalu nama struct-nya misalnya aku maunya antrian, gitu ya. Nah, di dalamnya ada beberapa properti atau beberapa data-datanya. Ini misalnya ini nomor itu nomor antrian ya. Lalu ada string, ya ini nama dari yang mengantri gitu. Lalu ada yang dimana kita akan menggunakan single link list ya, aku belum bilang tadi. Oke, kita akan menggunakan yang namanya single link list ya guys. Dan terakhir itu adalah ini. Ini untuk menyimpan alamat memori selanjutnya, karena kita akan menggunakan single link list ya. Harusnya ada ini. Oke, dan selanjutnya kita akan membuat pointer-pointer ya, untuk menyimpan datanya ini nanti. Ada head, itu adalah data dari elemen pertama, new node itu node barunya, lalu ini temporary node, ada current node saat ini, dan tail ya. Oke, ini adalah untuk mengakses elemen yang paling akhir gitu. Oke, kurang lebih seperti inilah untuk struct dari antrian. Setelah ini kita akan membuat fungsi-fungsinya ya. Fungsinya ada apa saja? Cukup banyak. Oke. Jadi mungkin ini akan hampir 200 line kali ya, sama seperti mini project yang sebelumnya gitu. Oke. Tapi nggak apa-apa. Ini walaupun banyak, tapi seru kok. Ini akan melatih logika juga. Oke, jadi langsung saja ya. Yang pertama itu aku mau buat fungsi yang namanya antrian baru ya. Antrian baru. Nah, di dalamnya itu mengirimkan data berupa ini atau parameter berupa nomor antrian ya, nomor. Nah, di dalamnya aku mau buat variabel untuk menyimpan input namanya. Ini adalah string nama. Lalu kita tinggal buat aja inputannya. Masukkan nama pasien ya. Karena kan ini antrian dokter ya, harusnya ini nama pasien dong. Lalu cin-nya ya, kita masukkan data yang diinputkan ke dalam nama ini. Setelah itu kita akan membuat node baru. Oke. New node baru gitu. New node gitu ya. Ini kita tinggal panggil aja antrian sudah kita buat atau link list yang sudah kita buat seperti ini. New antrian. Ini seperti manggil kelas ya. Oke, selanjutnya aku mau set new node-nya ini yang propertinya itu nomor ya, nomor antrian itu dengan nanti data yang akan dikirimkan oleh fungsi yang dipanggil ini. Jadi nomor antrian, nomor gitu ya. Oke, ini dapatnya dari sini ya. Tuh. Setelah itu kita akan set untuk nama pasiennya itu dengan nama. Dan terakhir itu kita akan set untuk alamat memori setelah ini, alamat memori dari data setelahnya ya, itu dengan 0. Karena kan asumsi kita data ini baru yang pertama ya. Ini data awalnya gitu. Setelah itu kita akan panggil metode ini, enqueue. Yang nantinya kita akan buat. Jadi kita akan kirimkan data node baru ini. Oke. Seperti ini ya. Ini untuk antrian baru. Sekarang kita akan buat dulu untuk fungsi enqueue-nya.
enqueue-nya itu tipenya void juga. Dan di dalamnya Anda mengirimkan, nah ini. Kita akan inject ke dalam sini ya. Atau nge-passing data ke dalam fungsi. Kita sudah pelajari ini waktu di linked list kalau nggak salah ya. Kalian coba cek aja untuk nge-passing data dengan value. Jadi apa yang akan kita passing ya ini antriannya. Nih new node gitu. Node barunya ya. Oke, ini bentuknya pointer ya. Jadi biar kita bisa mengakses node yang dimaksud itu. Node-nya ini tuh yang baru kita buat ini gitu. Sekarang kita akan melakukan pengecekan dulu. Kalau data itu kosong, ya, karena kita belum buat fungsi ya, kita buat fungsi dummy dulu seperti inilah. Nggak apa-apa merah, nanti kita akan buat. Nah, kalau link listnya itu kosong, maka node baru ini akan menjadi node head dan tail. Jadi gini dia, head sama dengan tail sama dengan new node. Nah, seperti itu. Kalau dia nggak kosong, maka node baru itu akan menjadi tail. Ya. Tail next itu new node. Nah, sekarang kita set tailnya itu dengan new node. Oke, udah seperti ini aja. Sekarang kita tinggal tampilkan pesan berikut ini gitu, oke? Jadi ini nomor antrian sekian gitu misalnya. Jadi kita untuk menampilkan nomor antriannya seperti ini aja. Node baru, new node, itu nomor antrian. Oke. Sekarang kita lupa isi gini deh. Enternya. Mungkin nggak usah, kita gabung aja kali ya. Nomor antrian sekian, sekian, sekian. Atas namanya siapa? New node. Nama. Nah, kenapa? Jadi gini, nomor antrian sekian 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 atas nama bla 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 itu berhasil ditambahkan. Oke, sudah. Sekarang kita kasih enter. Oke, titik kali ya. Nah, udah. Sekarang untuk kita buat selanjutnya adalah ini, is empty dulu deh. Di atasnya harusnya ya. Oke, kita ini tipenya boolean ya, seperti biasa. Is empty. Oke, is empty. Ya, tidak ada mengirimkan data apapun, jadi di sini seperti ini. Kalau head-nya itu null, jadi langsung aja return bisa kok. Ya, jika head-nya ini null, maka kita return true. Kalau enggak, maka kita return false itu. Jadi bisa gini aja. Jadi nggak perlu kita seperti ini. Ya, harusnya kan seperti ini. Tapi karena ini kalau dia tuh null, udah pasti dia returnnya true gitu. Jadi kita tidak perlu membuat seperti ini ya untuk pengondisiannya. Jadi cukup seperti ini, biar lebih ringkas. Oke. Sekarang kita akan buat untuk DQ-nya kali ya. Di bawah sini deh. DQ. Di sini dia tidak ada mengirimkan data. Karena memang ini kan untuk menghapus data yang paling pertama gitu ya. Gitu. Jadi kita akan melakukan pengecekan dulu apakah data itu kosong atau enggak dengan ini. Apakah data itu kosong? Kalau kosong, tampilkan ini. Ya, tampilkan ini. Antrian kosong gitu ya. Antrian kosong. Oke, sudah. Sekarang kita kasih enter. Lalu kita kasih ini. Kalau data itu nggak kosong, maka kita set ini ya. Current node kita udah buat ya. Current node itu yang ini. Kita set dengan head atau data elemen pertama gitu. Untuk node yang saat ini ya. Lalu kita tampilkan seperti ini aja. Nomor antrian. Atau kita copy aja deh ya. Karena isinya sama kurang lebih. Nah, kita paling ganti di sini aja. Sini. Nomor antrian atas nama ini sudah keluar. Oke, sudah keluar ya. Nah, dan yang terakhir kita set head-nya ini dengan ini apa namanya itu? Alamat memori data setelahnya gitu.
yang next ini ya. Untuk DQ sudah. Setelah ini kita mau coba untuk buat fungsi cetak antrian. Jadi bisa di sini aja, cetak antrian. Oke. Tentu saja tidak ada mengirimkan data ya, karena ini hanya mencetak saja. Jadi bisa kita see out ini. Ini untuk kita buat user interface-nya dulu. Simple aja. Seperti ini. Copy aja, and paste. Paste, oke. Untuk ini, kita isinya apa? Antrian, ini program antrian. Program antrian dokter, oke. Kita kurang deh ini ya. Oke. Nah, segini aja cukup ya. Sekarang kita akan melakukan pengecekan lagi. Apakah data itu kosong atau enggak ya. Kalau kosong kan nggak bisa ditampilkan jadinya. Kalau kosong ya seperti ini tampilkan. Antrian kosong. Oke. Lalu kita kasih enter. Kalau dia nggak kosong, ya baru bisa kita tampilkan. Pertama kita set dulu current node-nya menjadi ini. Data yang pertama atau elemen yang pertama. Kita tampilkannya bentuknya kayak tabel gitu ya, jadi gini. No, ini nomor antrian dan nama. Set, ini ya. Ya, gini lah kurang lebih ya. Inline. Lalu kita looping. Selama current node-nya ini itu tidak sama dengan 0. Oke. Jadi selama data masih ada, nah kita tampilkan datanya gitu. Jadi tampilkan seperti ini, current node, nomor antrian. Nomor antrian itu nomor ya. Kita gabungkan dengan titik, spasi. Lalu current node, ini namanya. Karena di kolom kedua itu nama ya, jadi kita harus set namanya. Nama ya, bukan name. Setelah itu, kasih enter aja deh. Udah, sebenarnya segini aja sih. Ini lagi terakhir. Setelah ditampilkan harusnya kita set lagi nih current node-nya dengan alamat memori setelahnya ya. Biar kita bisa melakukan looping untuk data berikutnya gitu. Jadi menyimpan alamat memori setelahnya. Setelah itu mungkin kita ini aja kali ya untuk cetak antrian. Udah. Nanti kita cek dulu kalau misalnya ada yang kurang bisa kita tambahkan lagi. Mungkin yang terakhir itu untuk clear. Ya, clear. Oke, untuk clear itu tentu saja untuk menghapus semua antriannya. Jadi caranya seperti ini. Current node itu kita set dengan data yang pertama. Setelah itu kita melakukan perulangan. Selama current node-nya ini tidak sama dengan 0, ya, selama data masih ada gitu, ya kita setnya seperti ini. Kita panggil temporary node. Kita set dengan current node. Lalu temporary node-nya ini, ya, temporary node yang alamat memori setelahnya itu kita set dengan 0. Oke. Sekarang current node-nya itu kita set dengan current node yang alamat memori berikutnya. Oke. Jadi next. Jadi pertama di set dulu nih. Kita masukkan node saat ini atau semua list node-nya lah ke dalam temporary. Setelah itu kita set menjadi 0. Setelah kita set jadi 0, kita set lagi current node-nya itu untuk data berikutnya biar pas di looping, nah kita nulkan, pas di looping nulkan lagi, pas di looping nulkan lagi itu. Ini untuk teknik menghilangkan datanya lah. Oke. Nah, setelah itu kita set head-nya jadi 0 ya, biar tidak ada jejak gitu ya. Biar kita nggak bisa akses lagi karena memang datanya udah kosong itu. Temporary node yang ini, oke, temporary node nya kita set jadi 0 juga. Nah, udah. Dan yang terakhir kita akan tampilkan pesan ini, antrian telah dihapus. Dan antrian telah dihapus dan kepanjangan dah ini aja. Inline. Oke. Untuk fungsi-fungsinya udah sih, ini saja. Ini saja lagi, ini cukup panjang juga ya. Oke, udah. Sekarang kita akan isi untuk fungsi main-nya. Apa yang akan kita isi?
kita akan buat ininya sih, menu-menunya apa saja, biar user itu bisa milih dia tuh mau menu yang berapa gitu. Pertama kita set ini, head sama tail itu jadi 0. Karena memang data awalnya kan 0 ya, belum ada data ya. Jadi kita set 0. Lalu kita buat ini, variabel untuk menyimpan pilihan user. Kita pakai char aja deh. Setelah itu kita buat ini lanjutkan ya. Ini untuk fungsi apakah mau dilanjutkan atau tidak ya. Ini seperti mini project yang waktu di start itu sama. Lanjutkan. Kalau kalian belum paham ya maksudnya variabel lanjutkan itu seperti apa. Defaultnya true sudah pasti. Lalu ini integer nomor antrian maksudnya. Defaultnya 1 ya, karena dimulai dari 1 nomornya. Setelah itu kita coba looping. Selama lanjutkan ini true, selama dia mau melanjutkan programnya ya. Jadi kita pertama kasih enter dulu deh. Kita gini buat program seperti ini. Oke. Sekarang kita copy and paste. Ini sebenarnya bisa kita copy sih yang ini ya. Jadi nggak perlu kita ketik ulang loh tadi. Oke. Nah sudah. Sekarang kita buat ini untuk fitur-fiturnya. Yang ada satu itu adalah tambah antrian baru. Oke. Tambah antrian baru. Lalu ini sebenarnya bisa kita pakai backslash n aja ya. Biar nggak perlu kita inline lagi. Ini bisa kita copy and paste. Oke. Nomor 2 itu adalah panggil antrian. Ini atau menghilangkan antriannya lah ya. Mengurangi antriannya gitu kurang lebih. Nomor 3 itu adalah tampilkan antrian. Lalu nomor 4 hapus antrian. Oke. Hapus semua antrian itu. Hapus atau reset ya. Hapus dan reset antrian gitu. Lalu yang kelima itu exit atau keluar dari program. Kayak kepanjangan deh, keluar aja deh. Atau exit deh. Agak ribet ya. Dan ini adalah inputannya. Itu masukkan pilihan. Oke, masukkan pilihan 1 sampai 5. Kita masukkan inputan user ke dalam pilihan ini yang sudah kita buat di atas itu ya. Sekarang kita switch pilihannya. Isinya apa? Pertama, jika user memilih 1, ini kita pakai char ya, makanya dia tipenya pakai petik itu ada stringnya gitu. Kalau dia 1, ini biar beda aja sih, soal sebelumnya kan kita pakai integer mulu ya. Jadi kita coba pakai char, tipe data yang lain gitu. Sekarang kita begini, panggil antrian baru ya. Karena ini untuk pilihan 1 itu adalah tambah antrian baru. Nah, ini sekarang nomor antriannya. Nomor antriannya bisa kita ambil ini. Nomor itu ya. Nomor. Nah. Sekarang kita tinggal plus nomor antriannya. Karena kan setelah kita tambahkan antrian baru, harus ada nomor barunya ya. Jadi kita increment. Jadi ketika waktu sudah nambah antrian baru, setelah itu ditambahkan, sekarang kan nomornya jadi 2 gitu. Terus kayak itu sampai seterusnya gitu. Oke. Sekarang kita break. Karena setiap case itu harus ada break ya. Jangan lupa. Oke. Case 2 isinya apa? Ini untuk panggil antrian. Panggil itu dequeue. Dequeue itu nggak ada ngirimin argumen, jadi nggak perlu isi apa-apa. Lalu kita break. Lanjut case 3. Case 3 itu isinya apa? Adalah tampilkan antrian. Tampilkan itu cetak antrian ya, yang sudah kita buat. Nah, di sininya ada enqueue. Oke. Di cetak antrian itu. Jadi kita tidak perlu memanggil enqueue lagi gitu. Sekarang kita break. Setelah itu case yang keempat itu adalah hapus dan reset. Hapus dan reset itu clear ya. Kita sudah buat di atas itu. Tadi fungsinya. Setelah clear itu ada tambahan lagi. Kita set nomor antrian itu jadi kembali ke 1 ya. Karena kan kalau udah dihapus nggak mungkin dong melanjutkan antriannya lagi. Misalnya udah sampai 10.
Jadi misalnya kalau udah kita hapus, lanjut ke 11 itu. Kan agak aneh itu jadi ngeliatnya. Lalu kita break ya. Dan case yang 5 itu yang case yang terakhir. Itu exit ya. Kalau exit berarti kita see out aja ini. Kalau program itu selesai. Sudah program selesai itu. End line. Kita sekarang akan set value untuk lanjutkan itu. Jadi false. Lalu kita break. Nah, seperti ini. Biar dia tuh kalau udah selesai, nggak akan di looping lagi ya untuk menu-menunya ini. Gitu. Dan terakhir default. Kalau inputannya itu tidak ada, atau menu yang dia inputkan itu tidak ada gitu. Jadi gini aja. Cout menu tidak ditemukan. Sudah, sebenarnya udah seperti ini aja. Oke. Saatnya moment of truth. Kita akan coba. Nah, sampai sini masih aman ya. Jadi, user interface-nya mau terlihat. Kita coba tambah antrian baru. Masukkan nama pasien, Danu. Namaku sendiri misalnya. Oke, nomor antrian 1 atas nama Danu berhasil ditambahkan. Berhasil. Coba sekarang 2. 2. Nomor antrian... Oh ya, ini kita tadi masukkan ini ya, menunya ya, pilihannya. Jadi kita tadi panggil antrian. Oke, udah keluar. Kita ulang deh input. Kita coba input sampai 6. Karena kan batasnya sini 5 ya untuk antrian. 5 kalau nggak salah aku set tadi. Aku ada set nggak sih tadi? Oh, nggak ada ya kayak aku set ya. Oh ya, jadi nggak ada maksimal gininya, Q-nya. Jadi nggak apa-apa lah. Nanti kalian bisa coba set aja untuk maksimal value-nya. Di sini aku nggak ada set soalnya. Jadi nama pasiennya misalnya namaku. Kita coba masukin lagi. Misalnya namanya Siku. Masukin lagi Ivan. Oke, 3 aja deh. Nah, nomor antrian 4. Kenapa 4? Padahal kan data ada 3. Soalnya kan tadi kita mencetak panggil antriannya. Bukan hapus gitu. Jadi dia masih tetap berlanjut untuk nomor antriannya. Sekarang kita coba panggil antrian. Oke. Nomor antrian 4 atas nama Ivan sudah keluar. Nah, ini sepertinya ada kesalahan. Kenapa? Harusnya itu nomor antrian yang di awal yang keluar duluan kan. Nggak mungkin dong orang yang paling belakang dia tuh masuk duluan gitu. Jadi kita ada bug di sini sih. Tapi kita coba yang lain. 3 tampilkan antrian. Tampilkan antrian. Nah, ini. Ini benar, nama pasiennya, nomor antriannya udah benar juga. Kita coba hapus dan reset. Antrian telah dihapus. Kita coba panggil antrian. Antrian kosong. Tampilkan antrian. Antrian kosong. Oke, udah benar ya. Jadi ada bug di panggil antrian tadi. Harusnya dia memanggil antrian yang pertama. Oke, mana dia? Panggil antrian itu di sini sih. Ini. Nah. Oke, kita akan lihat. Oke guys, sepertinya aku tahu di mana bugnya. Bugnya itu di sini. Harusnya kita menampilkan itu node yang saat ini gitu, bukan new node atau node barunya. Makanya dia ngambil yang terakhir karena kan node baru new node itu kan dia data yang paling terakhir ditambahkan kan, yaitu yang tadi. Makanya dia ngambil data yang terakhir gitu. Sekarang kita akan coba untuk run ulang. Semoga tidak ada error lagi ya. Atau bug-bug lucu lagi gitu. Tambah antrian, Danu, tambah antrian lagi, Ivan, tambah antrian lagi, Siku. Kita coba tampilkan antrian. Nah, harusnya yang keluar itu ini kan nanti. Nomor 1 ini, atau yang nama pasiennya itu Danu. Kalau kita coba panggil antrian. Nah, bener nih, nomor antrian 1 atas nama Danu sudah keluar. Jadi sesuai dengan harapan kita ya. Sekarang kita coba panggil antrian. Jangan ya, udah tadi. Tampilkan lagi. Nah, benar. Tadi yang antrian Danu itu sudah keluar. Kita coba panggil lagi. Nomor antrian 2 atas nama Ivan sudah keluar. Oke, benar. Coba tampilkan lagi. Nah, sisa 1. Oke. Udah berhasil guys untuk program kita. Yang dimana kita menerapkan linked list di dalam program queue kita. Oke. Ini cukup kompleks ya, lumayan kompleks, tapi
asik kok. Aku juga ngodingnya santai-santai aja, jadi ya asik untuk dipelajari. Jadi enak juga menggabungkan queue dengan linked list. Jadi untuk manajemen datanya itu lebih mudah gitu. Oke. Sekarang kita tutup-tutup dulu karena mau penutupan. Asik. Nyambung jadi ya. Oke guys, jadi itu dia untuk program sederhana yang sudah kita buat dengan menggunakan linked list dan queue. Jadi kita menggabungkan linked list dan queue untuk membuat sebuah mini project, yaitu program antrian dokter. Nah, karena video ini sebagai video terakhir dari seri struktur data queue, di video selanjutnya kita akan memulai series baru sekaligus juga sebagai series terakhir di seri struktur data ini. Ini kayak series dalam series ya. Jadi agak belibet ngomongnya. Jadi ini kayak series dalam series ya. Jadi oke lah. Nah, jadi di series berikutnya harusnya kalian sudah tahu apa yang akan kita bahas. Ya, tentunya yaitu tree. Nah, jujur untuk tree ini mungkin lebih sulit daripada struktur data yang sudah kita pelajari sebelumnya. Bahkan lebih sulit daripada sorting ya. Tapi nggak tahu, ini tergantung dari kapasitas otak kalian, pemahaman kalian. Kalau kalian misalnya bisa paham dengan sekali penjelasan, ya mungkin ya kalian cerdas gitu. Oke, tapi untuk pembahasan tentang tree ini akan kita bahas di video berikutnya. Atau bisa dibilang series berikutnya gitu. Jadi, see you in the next video.